Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya teringat kembali ketika 2016 saya memimpin jamaah sebanyak 45 orang, ya, satu rombongan kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah jamaah saya waktu itu kompak, ya. Jadi ya memang ada satu dua yang tidak sesuai dengan program, tapi itu lancar lah, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang haji, ya. Jadi yang kemarin, yang pertemuannya dulu tentang umroh, ya. Nah, jadi kembali kepada pemahaman awal bahwa haji yang kita akan lakukan adalah haji tamattu, ya. Tamattu, ya. Tamattu berasal dari kata mata, ya, yang artinya bersenang-senang, ya. Nah, jadi dari kata-kata tamattu, mata, berarti kita memang dipilihkan oleh Nabi haji yang menggembirakan, yang bersenang-senang, ya. Sehingga ini yang paling pas untuk umat Muhammad SAW. Kenapa dikatakan bersenang-senang? Karena kita menggunakan kain ihramnya tidak lama, ya. Pertama saat umroh, yang saya katakan 3 jam umroh itu, kemudian habis itu tahallul, kemarin sudah diterangkan oleh Pak Musal, ya, kemarin. Tahallul itu bukan cukur rambut, bukan. Tahallul itu sebuah keadaan di mana ketika itu kita sudah halal dan terbebas dari larangan ihram. Terbebas dari larangan ihram. Yang salah satu tandanya adalah cukur. Itu salah satu tandanya. Artinya kalau belum dicukur berarti belum tahallul. Tapi bukan berarti tahallul harus cukur, ya. Nanti di dalam haji kan kita ada 2 poin, Bu, ya. Poin pertama umroh. Habis umroh istirahat. Habis istirahat haji, ya. Jadi seperti yang di tayangan itu kan, umroh, istirahat, haji. Nah, tahallul umroh untuk kita dicukur, tapi jangan dibotak, jangan, ya. Tetap disisain 1 senti, ya. Untuk laki-laki dicukur merata dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri, pokoknya merata seluruh kepala, ya. Nah, nanti pada saat haji nanti itu tahallulnya 2 kali, ya. Namanya tahallul kecil dan tahallul besar, ya. Nah, tahallul kecil itu apabila kita sudah melontar jumroh Aqobah, ya. Melontar jumroh Aqobah.
Nah, disitulah kita cukur gundul botak. Ya, jadi pada saat tahlul kecil itu kita cukur gundul botak untuk laki-laki, untuk ibu-ibu tetap ya seujung jari, seujung ruas jari. Nah, nanti ada tahlul satu lagi namanya tahlul besar. Ya, tahlul besar itu suatu keadaan setelah kita melunasi tawaf ifadah. Karena di dalam haji itu ada tawaf yang rukun, ya rukun yang apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah, yaitu namanya tawaf ifadah. Wajib itu Pak, rukun, wajib, harus. Kalau rukun berarti tidak bisa diganti dengan dam, nggak bisa. Rukun namanya. Nah, apabila bapak-bapak ibu-ibu sudah melunasi tawaf ifadah, maka berarti sudah memiliki tahallul besar. Nah, tahlul besar itu tidak ada tanda cukur, nggak ada. Orang rambutnya udah habis, rambutnya udah botak, udah gundul, ya. Rambutnya sudah botak di tahlul kecil itu. Nah, berarti tidak ada lagi tahlul besarnya itu nggak ada tanda, nggak ada tanda. Ya pokoknya tahlul besar itu berarti bapak ibu sudah boleh segala-galanya, termasuk masalah wanita, ya maksudnya hubungan suami istri. Ya, itu udah boleh itu, udah boleh. Kalau sudah tahlul besar. Tapi kalau masih tahlul kecil, masih baru selesai melontar jumroh, ya itu sudah bebas dari larangan ihram, tapi belum boleh yang satu itu. Hubungan suami istri belum boleh. Kalau baru tahlul kecil. Nah, jadi kalau ditanya apa bedanya tahlul kecil dan tahlul besar, ya bedanya hanya di situ saja. Kalau sudah tahlul besar, sudah bebas segala-galanya. Bebas. Ya, tapi kalau baru tahlul kecil itu baru bebas dari larang-larang ihram, tapi masih ada tersangkut satu, yaitu hubungan suami istri belum boleh, ya. Nah, itu bedanya antara tahlul besar dan tahlul kecil dalam haji, ya. Oke, kita kembali kepada haji yang disukai oleh Nabi, yaitu haji tamattu, yaitu haji yang bersenang-senang. Kenapa dinamakan bersenang-senang? Karena tahap pertama adalah umroh dulu, ya umroh dulu. Setelah itu istirahat. Nah, ketika sudah istirahat, berarti kita bebas, mau shopping, mau mengelilingi kota Mekah, mau jalan-jalan, mau naik gunung, bebas pokoknya. Ya, termasuk hubungan suami istri boleh, ya ketika sudah istirahat. Ya. Nah, nanti kita masuk lagi, yaitu pada saat hari H untuk haji. Nah, kapan hari H untuk haji? Hari H untuk haji yaitu tanggal 8 Zulhijjah, ya. Karena haji itu kan sudah saya katakan berkali-kali, haji itu hanya 6 hari, Bu, ya. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah finish itu, sudah selesai. Ya, jadi haji itu hanya 6 hari. Dari 6 hari itu kita pakai kain ihramnya itu hanya 3 hari, ya. Tanggal 8, 9, 10 hanya 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kain ihram itu nempel di badan, ya entah bau entah enggak, itu urusan lain lah ya. Soal bau atau enggak, ya soal ini bau keringat, bau apak itu udah lain. Pokoknya 3 hari itu enggak lepas-lepas, Pak. Tanggal 8, 9, 10. Nah, tanggal 10 pagi setelah melontar jumroh Aqobah, lepas kain ihramnya. Kalau sudah dilepas, maka kain ihram itu disimpan untuk selama-lamanya. Nggak dipakai lagi. Ya. Nanti pas tawaf ifadah nggak pakai kain ihram. Nggak pakai kain ihram. Jadi tawaf ifadah itu aslinya nggak pakai ihram, Pak. Aslinya loh, aslinya. Hanya kan pemerintah Saudi sekarang kan aneh-aneh, ya. Pemerintah Saudi sekarang ini aneh-aneh. Siapa yang mau tawaf di pelataran Ka'bah wajib menggunakan kain ihram. Ya. Yang nggak pakai kain ihram diusir, suruh ke lantai 2, 3, 4. Ya. Oh, jauh, lingkarannya besar, Pak. Ya, tapi kalau ingin nyoba boleh lah. Misalnya Bapak ingin eksperimen ya. Kayak apa sih Pak Nurdin bilang, saya nyoba yang lingkarannya besar. Monggo. Tapi kalau
lelah, capek, jangan mengeluh, ya. Namanya di bangunan Masjidil Haram yang ada atapnya kan. Kalau yang di pelataran Ka'bah kan nggak ada atap kan, langsung langit kan. Ya, langsung kita bisa melihat langit. Nah, jadi itulah pemerintah Arab Saudi aneh-aneh, ya. Ya mungkin niatnya baik, ya, tapi termasuk menurut saya aneh-aneh karena untuk tawaf ifadah itu aslinya pakai baju biasa, ya, pakai baju biasa, nggak pakai kain ihram, nggak. Jadi kain ihram yang sudah dilepas pada tanggal 10 sehabis melontar Jamrah Aqabah itu disimpan untuk selama-lamanya, ya. Nah, tapi karena keanehan dari pemerintah Saudi ini, ya kita terpaksa pakai kain, ya. Tapi ya niatnya bukan niat berihram beribadah, bukan. Niatnya pokoknya agar bisa masuk ke pelataran Ka'bah saja. Bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Niatnya itu aja, ya. Karena kewajiban untuk pakai kain ihram itu udah gak ada. Kan sudah tahallul, ya. Meskipun namanya tahallul kecil, Bu, ya. Meskipun namanya tahallul kecil itu udah tahallul, ya. Cuma bedanya kan kalau tahallul kecil belum boleh hubungan suami istri, ya. Jadi aslinya kain ihram itu sudah dilepas pada tanggal 10 setelah melontar Jamrah Aqabah. Nah, jadi haji kita haji tamattu, kita lihat selanjutnya untuk umroh sudah kita praktekkan dan ini tidak perlu kita bahas lagi, ya. Yaitu berihram, tawaf, sa'i, ya, kita lewati saja. Nah, kemudian berihram juga udah kita bahas, ya. Berihram dimulainya dari mikot, ya. Jadi kemarin disampaikan oleh Pak Musal, mikot itu ada dua, mikot zamani dan mikot makani, ya. Mikot zamani itu artinya zaman itu artinya waktu, ya. Artinya kita bermikot itu pada hari-hari tertentu, ya. Tidak boleh misalnya kita berhaji pada tanggal 6, nggak boleh, atau tanggal 1, nggak boleh. Berhaji ya mulainya dari tanggal 8, ya. Itu namanya mikot zamani, ya. Jadi ketentuan yang berkaitan dengan waktu. Kapan saya mulai niat, itu namanya zamani, ya. Kapan saya mulai niat, itu namanya mikot zamani. Nah, kalau pertanyaannya di mana saya berniat, di mana, itu namanya mikot makani, ya. Makan itu artinya tempat, Pak, ya. Bukan mengan, bukan. Kalau mengan mah lain, ya. Jadi ini bahasa Arab, Bu, ya, bahasa Arab. Jadi mikot makani itu berarti, kalau mikot makani berarti di mana saya memulai niat, di mana? Nah, jawabannya kalau haji yaitu di hotel, ya. Kita mengucapkan niatnya di hotel kalau haji. Kalau umroh mengucapkan niatnya, kalau kita gelombang 1 kan ke Madinah dulu kan, Bu, Madinah dulu, sehingga nanti mikotnya di Bir Ali, ya. Sedangkan kalau gelombang 2 dari Indonesia langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah, langsung, nggak pakai Madinah dulu, Madinahnya belakangan nanti, ya. Itu yang gelombang 2. Nah, yang gelombang 2 berarti mikotnya pada saat kita masih di atas pesawat, ya. Waktu itu sudah saya terangkan, kita masih di atas pesawat, kemudian kira-kira setengah jam, ya, setengah jam sebelum mendarat sudah ada pengumuman dari pramugari, ya. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah, 20 menit ke depan atau 30 menit ke depan kita akan sampai di Yalamlam. Maka bersiap-siaplah untuk niat. Itu ada pengumumannya, itu ada, ya. Nah, berarti kan kita niatnya masih di atas pesawat, Bu, ya. Nanti pesawat itu melewati garis, ya, melewati garis namanya Yalamlam. Ya, garis Yalamlam itu nggak kelihatan, namanya garis imajiner, ya. Ya, kecuali kalau kita di peta ada garisnya itu di peta. Ya, kalau di alam semesta ya nggak kelihatan, namanya di udara kan. Tapi yang namanya pramugari, yang namanya pilot, karena tiap hari lewat, apal. Nah, jadi itu. Jadi kembali untuk mikot itu, mikot ada 2, ya.
zamani berarti waktu, ya, berarti kapan, ya, kapan, tanggal berapa. Kalau makani berarti tempat. Tempat itu artinya di mana saya harus berniat, ya. Nah, para sama sekalian, jadi itu untuk ihram samalah dengan yang sudah kita praktekkan, ya. Larangan ihram, jangan menutup kepala bagi pria. Ya, menutup kepala nggak boleh, Pak. Jadi ini harus lepas, ya, jangan lupa, Pak, ya, ketika kita berihram. Kemudian pakaian berjahit nggak boleh, apapun namanya, mau celana luar, celana dalam, kaos singlet segala macam, swempak lepas semua. Kemudian memotong rambut, ya, memotong rambut dengan sengaja, ya. Sekali lagi, kalau lupa itu lain. Makanya kemarin kata Pak Musal, masa dikit-dikit dam, dikit-dikit dam, dikit-dikit dam. Wah, itu pembimbingnya kaya dong, ya. Harga kambing 600, kemudian tahu-tahu dibelikan kambing yang 500 dapat 100 real. Alhamdulillah. Jadi nggak begitu. Jadi artinya kalau kita melanggar larangan ihram karena lupa, ya, kita istighfar saja, ya, istighfar. Lupa atau tidak tahu. Misalnya ada yang belum pernah ikut manasik nih. Nah, inilah, Pak, bahayanya kalau nggak ikut manasik, Pak. Bahayanya. Jadi tahu-tahu di sana potong-potong kumis, potong-potong kuku. Mas, kenapa potong-potong kumis? Emang kenapa? Nggak boleh. Kata siapa? Sampai ikut manasik nggak? Enggak. Nah, ya. Jadi kalau melakukannya karena tidak tahu atau karena lupa, maka segera istighfar, ya, istighfar. Tapi kalau sengaja, nggak apa-apa lah, masa motong kuku aja nggak boleh, biarin lah, nggak apa-apa, sengaja. Nah, sengaja itu kena dam. Jadi yang melanggar larangan ihram sengaja itu kena dam. Tapi kalau karena lupa, karena tidak tahu, ya, nah itulah makanya bahayanya kalau tidak ikut manasik, ya. Jadi memotong rambut, bulu, kemudian yang kedua memotong kuku, itu juga nggak boleh, ya, kuku. Makanya nanti sebelum berihram, Bapak Ibu sekalian, sebelum berihram kan kita mandi dulu, mandi. Nah, sebelum mandi kita motong-motong rambut sama kuku, ya. Jadi rambut sama kuku kita potong sebelum mandi. Nah, baru setelah itu mandi. Setelah mandi pakai kain ihram. Ya. Jadi itu yang ketiga dan yang keempat. Yang kelima, tidak boleh pakai parfum, ya, wewangian. Itu baik untuk laki-laki maupun untuk ibu-ibu sama, nggak boleh, ya. Tidak boleh parfum itu dikenakan di baju atau di kain ihram, tidak boleh. Kecuali untuk bapak-bapak hanya sekali boleh, yaitu setelah mandi di badannya, ya. Jadi setelah mandi, kemudian handukan, nah, kemudian di badannya diolesin parfum sekali aja, dan di badannya, Pak, di badan, bukan di kain ihram. Nah, setelah itu nggak boleh lagi, pokoknya sekali aja boleh. Ya, itu untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu nggak boleh sama sekali. Kemudian yang kelima, tidak boleh berburu atau menangkap, ya, binatang darat, ya. Menangkap atau membunuh hewan buruan darat, ya. Ya, mulai dari ayam, bebek, itik, kelinci, terwelu, kancil, kijang, menjangan, kambing, kerbau, onta, ya. Pokoknya binatang-binatang biasa dipakai berburu, kemudian habis berburu kemudian dimakan. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh berburu. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh memungut barang temuan bila tidak niat untuk mengumumkan. Jadi kalau bapak-bapak sedang ihram, maka tidak boleh mengambil barang yang nemu di jalan, nggak boleh. Apa nemu HP, apa nemu dompet, ya. Kecuali untuk diumumkan. Kalau untuk diumumkan boleh, ya. Tapi kalau alhamdulillah saya nemu ini, saya lagi butuh duit ini, ya, itu nggak boleh, ya. Itu ihramnya
rusak, ya ihramnya batal. Karena kemarinnya sudah disampaikan oleh Pak Musal, wala fusuqa wala jidal wala rafasa, ya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jadi larangan-larangan di dalam haji itu apabila kita melakukan rafas atau tindakan-tindakan yang berbau birahi atau pornografi, ya. Kemudian fusuk itu adalah salah satunya, fusuk itu mencuri, ya, atau mengambil barang orang yang mak jelas ini punya siapa, kemudian udah ambil aja lah. Paling juga yang punya sudah mengikhlaskan. Oh, nggak bisa, nggak boleh begitu, nggak boleh berprasangka. Paling yang punya mengikhlaskan, nggak boleh, tetap ada yang punya. Kemudian tidak boleh memetik dan memotong ranting atau dahan pohon. Jadi ini berlaku untuk seluruh warga Mekah, baik yang haji maupun yang orang setempat. Jadi namanya ranting pohon itu tidak boleh dipatahin, ceklek gitu, nggak boleh, ya. Jadi memetik atau memotong ranting atau dahan, ya. Kemudian yang kedelapan, meminang dan menikahkan. Meminang itu melamar, menikahkan ya menikahkan, ya. Saya nikahkan kamu dengan anakku yang bernama ini dengan mas kawin sekian dengan dibayar tunai, ya. Meminang, menikahkan, nggak boleh. Yang terakhir, untuk wanita, khusus wanita tidak boleh memakai sarung tangan dan cadar. Jadi untuk ibu-ibu tidak boleh pakai sarung tangan, ya, dan cadar. Jadi tangan ini harus terbuka, nih, baik telapak maupun punggung, ya, baik telapak maupun punggung, ya, harus terbuka untuk wanita. Terus cadar juga nggak boleh, ya, cadar nggak boleh. Yang sama dengan cadar namanya masker, nggak boleh, ya, nggak boleh. Masker itu sama dengan cadar, sama. Jadi ketika berihram, tapi kalau sudah selesai ihram, oh bebas, ya. Nah, sebelum berihram disunahkan mandi, ya. Sebelum berihram disunahkan mandi. Kita lanjut. Nah, jadi bagaimana cara mandinya? Cara mandinya bagaimana? Cara mandi untuk berihram sama persis dengan cara mandi untuk sholat Id. Kita mau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, mau sholat Id, ya kan mandi dulu. Sama dengan mandi mau sholat Jumat, sama dengan mandi junub atau mandi besar, sama. Ya, jadi sama dengan mandi wajib, ya, mandi junub, mandi besar. Yaitu pertama bersuci dari najis. Jadi ada 3 tahapan, Pak. 3 tahapan mandi. Pertama bersuci dari najis. Jadi semua yang najis, semua yang kotor-kotor dibersihkan. Baik itu BAB, BAK, pokoknya bersih, ya. Membersihkan kotoran, ya. Najis kan kotoran, ya. Sudah dibersihkan lubang depan, lubang belakang dari kotoran, dari najis, dari kencing. Nah, baru kita masuk tahap kedua. Apa tahap kedua? Tahap kedua berwudu. Nah, begitu berwudu dulu. Berwudu seperti mau sholat, berwudu, ya, berwudu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berwudu misalnya sudah sesuai dengan sunnah, ya alhamdulillah. Kalau belum, saya coba peragakan seperti begini. Jadi tangan kita dicuci dulu, ya, dicuci sampai pergelangan tangan. Ini hukumnya sunnah. Jadi mencuci tangan sampai pergelangan tangan itu hukumnya sunnah, ya. Nah, kalau kita berwudunya di dalam kamar mandi, maka kita tidak boleh baca bismillah, nggak boleh, ya. Ya, bismillahnya di dalam batin aja, Pak. Ya, karena di kamar mandi itu biasanya tempat pipis, ya. Walaupun sudah disiram, tapi tetap bekas najis itu, jadi nggak boleh. Jadi cuci tangan sampai pergelangan, ya. Habis itu berkumur-kumur sambil menghisap air ke hidung. Jadi berkumur-kumur. Jadi waktu berkumur-kumur itu
hidungnya menghisap, itu menghisap. Tapi jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam masuk paru-paru. Ya, menghisapnya itu ya sedang aja lah. Kalau terlalu dalam nanti kan apa namanya panas di sini panas nih, di sini panas. Masuk paru-paru bahaya kan. Jadi pokoknya sedang aja. Kemudian dihembuskan dengan tangan kiri. Itu ya, dihembuskan. Ya. 3 kali ya. Nah, udah cukup. Ya, cukup. Gak usah digini-gini lagi. Gak usah. Cukup dihisap aja. Airnya itu dihisap kemudian dihembuskan. Ya, nggak perlu udah nggak usah. Ya. Setelah itu barulah wajah kan, wajah semuanya segini rata ya, rata. Yang punya jenggot ya jenggotnya diginiin lah. Apalagi kalau orang India, orang Arab itu ada yang jenggotnya lebat sekali. Nah kalau jenggotnya lebat sekali ya harus diginiin. Ya supaya semuanya basah ya. Sampai pinggir telinga kanan, sampai telinga kiri, sampai tempat tumbuhnya rambut paling atas dan sampai bawah. Ya, jadi gosok ya. Jangan begini. Jangan, sininya masih kering sininya. Ya, di sini masih kering. Ya, kalau yang wudhunya hanya jangan, tapi betul-betul digosok. Ya, jadi betul-betul tangan kita gini. Ya, jadi sehingga di sini dipastikan basah ya di sini. Nah, setelah 3 kali baru tangan kanan sampai siku. Ya, tangan kanan sampai siku 3 kali. Ya, sampai siku. Sikunya jangan sampai kering, Mbak. Maka kalau wudhunya ngebut hanya itu di sini pasti kering, masih kering. Nah, itu nggak sah. Wudhu tidak sah, maka sholat juga tidak sah. Jadi wudhu sampai kering 1, 2, 3. Nah, setelah kanan sudah baru kiri. 1, 2, 3 sampai siku ya. Jadi kanan dulu 3 baru kiri. Jangan selang-seling, jangan gini. Kanan, kiri. Jangan selang-seling. Tuntaskan dulu yang kanan 3 kali. 1, 2, 3. Beres, kiri. 1, 2, 3 ya. Nah, setelah itu barulah kepala. Nah, kepala memang yang wajib, yang rukun itu hanya sebagian ya. Makanya dalam Quran disebutkan wamsahu biru'usikum ya. Dan usaplah sebagian kepala. Ya. Jadi biru'usikum itu kalimatnya bermakna sebagian. Artinya nggak seluruh nggak. Nah, itu yang wajib, Pak, yang harus. Yang kalau itu tidak dilakukan maka wudhunya tidak sah. Nah, yang wajib, yang rukun, yang harus. Tapi kalau kita ingin sempurna dengan sunnah-sunnahnya, maka yang diusap adalah seluruh kepala. Jadi mengusap seluruh kepala itu sunnah. Tapi kalau hanya, nah itu syarat minimal, ya. Udah sah. Kalau ada orang wudhunya begini. Nah, itu jangan dimarah, Bu. Jangan dicela. Itu udah sah karena kalimatnya biru'usikum ya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih sempurna, begini dengan begini. Nah, maka jawabannya yang lebih sempurna adalah yang seluruh tubuh. Karena yang seluruh rambut ini adalah di situ ada unsur sunnahnya. Jadi rukunnya dapat, sunnahnya dapat dua-duanya ya. Nah, maka kalau kita ingin sempurna ya berarti kita ambil air, ya Bu ya, habis itu dibuang, dan tempelin ke jidat, kemudian jalan ke belakang, kemudian maju lagi ke depan, kemudian turun ke bawah, kemudian tangan kita begini, ya, yang telunjuk masuk ke dalam, yang jempol di luar, nah itu, nah itulah cara mengusap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Dan itu cukup 1 kali ya. Jadi saya ulangi ya. Ambil air, kemudian airnya dibuang ya. Kan tangannya basah kan? Terus ditempelin di jidat, dari jidat jalan ke belakang,
sampai leher, tengkuk, maju lagi, maju lagi sampai ke atas, kemudian turun ke bawah, ya, kemudian begini, ya, jarinya di dalam, jarinya, jempolnya di luar, nah gitu. Nah baru terakhir kaki sampai mata kaki, kemudian di sela-sela kaki diginiin. Ya, emang kalau kita ingin pahala yang besar, jangan malas berwudu. Ya, jadi di kakinya ya, di kakinya. Ya, jadi begini, diusahakan tangan kita masuk ke jari-jari begini. Ya, jangan hanya biur, jangan. Ya. Pokoknya santai aja lah ya. Kemudian bagian kaki yang legok-legok, takutnya nggak kena air ya disiram pakai tangan ini. Di sini biasanya legok nih. Di sini nih. Cekung. Nah, kalau kita hanya biur, atau yang cekung masih kering, nah, maka harus diraba-raba pakai tangan gini, yang cekung ini ya. Nah, habis itu sudah berarti wudunya udah sempurna. Ya. Itu wudu ya. Berarti tahap yang kedua sudah beres. Jadi tahap pertama kan tadi najis ya, najis itu biasalah, semua orang bisa mencuci beristinja atau cebok ya. Yang kedua berwudu. Nah berwudu inilah yang jarang manusia bisa sempurna, jarang. Ya, makanya kita perlu ngikutin sunnah Nabi. Ya. Setelah berwudu baru kita masuk tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga mandi. Nah, jadi mandi itu terakhir Bu. Mandi itu terakhir, bukan mandi itu kedua, bukan. Yang terakhir itu adalah mandi. Yang kedua wudu. Nah, barulah mandi. Nah, mandi dimulai dari mengguyur kepala, ya, 3 kali diguyur, ya, sehingga seluruh kepala basah semua. Ya, kepala diguyur. Habis itu guyur bagian tubuh bagian kanan. Ya, tubuh bagian kanan diguyur, biur. Habis itu tubuh bagian kiri, ya, biur. Sudah, baru seluruh tubuh, ya, biur seluruh tubuh, ya. Dan bagian-bagian yang lekuk, ya diraba-raba lah, misalnya ketiak, ya, kemudian selakangan, ya, kemudian leher, ini, ya. Pokoknya seluruh tubuh jangan sampai ada yang kering. Nah, setelah seluruh tubuh basah semua kena air, itu udah sah. Berarti udah selesai tugas kita. Ya. Jadi intinya mandi itu seluruh kulit terkena air, itu intinya. Kalau ibu mau nyemplung ke kolam renang, biur, itu juga boleh. Boleh, Pak. Boleh, sah itu. Tapi proses awalnya itu dulu. Ya, proses awalnya kayak gitu dulu, kayak tadi dulu yang sudah saya terangkan ya. Jadi dari kepala dulu, terus tubuh bagian kanan, terus tubuh bagian kiri, ya. Kemudian yang kira-kira masih masuk Bu, ya. Silakan Bu, ya. Ada kabel Bu ya, hati-hati. Ya. Silakan Bu, silakan. Nah, kepala, tubuh bagian kanan, tubuh bagian kiri, selesai. Yang penting seluruh bagian tubuhnya harus terkena air, sehingga yang masih meragukan diraba-raba Bu, misalnya ketek, selakangan, kemudian leher. Apalagi yang orangnya gendut, biasanya kan badannya melipat-lipat sini. Yang melipat-lipat ya, yang gendut harus gini dulu. Ya. Jadi pokoknya jangan sampai karena badannya gendut, kemudian kulit yang ngelipat, ada bagian yang nggak kena air. Ya, itu ya. Jadi kalau memang ibu ingin nyemplung ke kolam renang ya boleh. Blur, ya selesai. Ya. Nah itulah cara mandi. Nah sudah, habis itu langsung andukan. Nah kadang orang yang usianya 40 tahun ke atas, kadang orang yang usianya 40 tahun ke atas habis mandi itu pipis, cerut. Nah kalau cerut berarti wudunya batal. Wudunya aja diulang, nggak usah. Karena ibu udah sah, sudah sah mandi besar, sudah sah mandi sunnah, sudah. Ya, cuma karena ini gangguan usia di atas 40 tahun,
sudah selesai mandi mau ngambil anduk, tapi kayaknya pengen pipis. Pas di anduk keluar juga, cerut, gitu ya. Hanya sedetik, 2 detik lah. Nah, itu kan berarti wudhunya batal. Wudhu lagi, wudhu saja. Jadi wudhu terakhir itu karena kita pipis, ya bukan karena tuntunan Nabi 2 kali wudhu, bukan. Tuntunan Nabi 1 kali wudhu, ya, itu di tengah itu, ya. Nah, adapun kita wudhu lagi itu karena udah mau andukan, tahu-tahu ya pengen pipis loh, dan ternyata keluar. Itu terutama bagi yang usia 40 tahun ke atas. Jadi intinya wudhunya itu adalah di depan, bukan di belakang, ya. Jadi nanti nggak usah ditanyakan lagi, Ustadz kata Kiai Anu ini nggak usah. Ya pokoknya ini yang tuntunan yang sudah saya baca dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini cara mandi, ya sudah paham kan Bu? Ya sudah paham. Tadi sudah saya peragakan. Nanti videonya tinggal dibuka saja videonya. Nah setelah itu baru kita tadi bapak-bapak andukan boleh pakai wangi-wangian sekali aja di badannya. Dan ini berlaku baik untuk mandi mau umroh maupun mandi mau haji. Jadi mandinya 2 kali Bu. Ya. Malah sebenarnya yang sempurna itu mandinya 3 kali loh Bu. Yaitu pertama kali kita masuk kota Mekah. Pertama kali kita masuk kota Mekah sebenarnya kita disunahkan Nabi mandi. Tapi biasanya jemaah haji Indonesia kayaknya nggak ada yang melakukan. Nggak ada. Kenapa? Karena pertama kali masuk kota Mekah biasanya keadaan kita itu letih, lelah, ngantuk berat, ya. Bahkan yang tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan ya. Nanti sesama kita saling memperingatkan. Misalnya bapak ini lupa diingatkan oleh istrinya, ibu ini lupa diingatkan oleh suaminya. Itu kalau kita mendarat di Jeddah tengah malam, katakanlah jam 2 ya, dan lagi ngantuk-ngantuknya kan, udah naik bis ke Mekah. Nah sampai Mekah itu kadang-kadang lupa sholat subuh. Nah itu dia, tahu-tahu sampai di kota Mekah, nah udah putih langitnya, kita udah subuh belum. Nah itu jangan sampai, ya jangan sampai. Jadi walaupun kita ngantuknya kayak apa, capeknya kayak apa, tetap subuh, ya. Nanti subuhnya di mana ya? Subuhnya di mobil, ya. Di atas mobil, di mobil, ya. Bagaimana caranya? Ya caranya kalau kita sempat tayamum sempat wudhu di bandara, kita wudhu di bandara, ya. Tapi bandara King Bu ya, King Abdul Aziz. Tapi kalau kita nggak sempat wudhu karena sudah dioprak-oprak, ya sudah di ayo bapak-bapak naik, ayo cepat ibu-ibu naik. Kalau sudah dioprak-oprak begitu kan nggak sempat ya. Ya berarti kita tayamum saja. Tayamum dengan cara menurut tuntunan Al-Quran kita mengusap 2 unsur, yaitu wajah dan tangan. Jadi yang diusap hanya 2 unsur Bu. Jadi tayamum dengan wudhu itu bedanya. Kalau wudhu itu lengkap, komplit, ada berkumur, ada cuci tangan sampai pergelangan. Pokoknya wudhu lengkap lah seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tinggal dilihat saja videonya. Nah, sedangkan kalau tayamum hanya 2 benda yang diusap. 1 wajah, 2 tangan. Ya. Kemudian usapnya pakai apa? Pakai debu. Ya, debu yang suci, ya. Debu yang suci insya Allah di jok-jok mobil adalah, ya. Jadi misalnya ini jok mobil ya, jok mobil, atau ini temboknya bis ini. Ya, kita kan duduk di bis ya. Di bis kan ada kaca kan, ada jendela kaca. Nanti kaca jendela. Jadi tayamum itu begini. Ya, ini tangannya ditempelkan ke tembok, ke kaca, ke jok mobil, jok. Habis itu ya kalau debunya banyak ditiup. Kalau kebanyakan, tapi kan debunya nggak banyak, jadi nggak usah ditiup lah. Ya, yang ditiup itu kalau debunya debu yang memang asli dari itu tuh, asli dari jalan raya yang kemudian ada truk lewat, bus, itu baru debunya banyak kan.
Nah, itu baru tempelin tuh ditiup ya. Tapi kalau debu-debu yang di mobil nggak usah ditiup lah ya. Habis itu diusap. Yang diusap pertama adalah wajah. Ya, sudah. Dan sekali lagi kemudian diusap tangan. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau mazhab Syafi'i diusap sampai siku. Ya, sampai siku. Ya. Sampai siku. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ahmad cukup pergelangan tangan. Sah, ya. Jadi yang kedua ya tadi ya, yang kedua ya. Langsung begini aja. Dah, cukup. Jadi gini sama gini. Jadi ini sama ini, ya udah sambil pergelangan tangan. Jadi kalau bapak-bapak lebih yakin dengan mazhab Imam Ahmad Hambali, cukup sampai pergelangan tangan. Ya. Tapi kalau saya lebih mantap Syafi'i, ya udah sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah, sampai ke sini. Ya, ya tentu ini harus dibuka dikit lah, ya, dibuka dikit. Ini ibu-ibu hati-hati nih, ini aurat ini ibu-ibu, ya, aurat. Jadi tuh, jadi kalau yang mazhab Syafi'i sampai sini. Nah, kalau yang saya cukup sampai pergelangan tangan. Kalau yang saya lebih yakin, lebih mantap dengan mazhab Hambali, ya. Mazhab Syafi'i nggak salah. Itu kan tergantung keyakinan kita masing-masing, Bu ya. Dan kita nggak boleh saling menyalahkan dalam masalah mazhab, ya, nggak boleh. Jadi intinya untuk tayamum hanya dua benda yang diusap atau hanya dua bagian tubuh, satu wajah Bu ya, satu wajah, dua tangan, udah titik. Nggak ada kaki, nggak ada telinga, rambut nggak ada. Ya. Kalau ada orang tayamum kemudian ini jelas ngawur pokoknya ngawur bin apa itulah ya. Jadi tayamum itu cukup dua anggota tubuh, wajah, tangan, titik. Itu tayamum. Nah, terus sholat di mobil bagaimana? Ya sudah, duduk aja. Ini misalnya kursi bis ya, Bu. Ini kursi bis ya, qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Allah salah, ya Allah falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung mau berjamaah boleh, suami istri, misalnya suaminya di sini jadi imam, istrinya di sini jadi makmum boleh. Kalau enggak ya sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Bacaannya biasa aja. Habis doa iftitah, Al-Fatihah, surat. Ya setelah selesai surat, ruku, Allahu Akbar. Baca Subhana Rabbil Azim ya. Sami Allah liman hamidah. Habis itu sujudnya begini, Allahu Akbar. Ya. Jadi ruku dengan sujud lebih menunduk sujud. Ya, kalau ruku hanya segini Bu ya, segini. Kalau sujud segini. Udah. Nanti waktu tahiyat habis berdiri lagi ya begini lagi berdiri. Berdirinya ambil duduk ya. Kemudian masuk rakaat kedua kan, baca Al-Fatihah sama surat. Suratnya jangan panjang-panjang. Kulhu aja, Bu. Ya. Jangan membacanya Al-Baqarah gitu ya. Bukan apa-apa, saya yakin, saya jamin ngantuk. Baru alif lam mim. Orang suasana di bis itu Bu, lagi enak-enaknya tidur. Suruh sholat subuh, ngantuk. Makanya cari yang ekspres, kulhu. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Sami Allah liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Allahu Akbar. Ya, Rabbi firli ya. Dan Allahu Akbar. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Allahu Akbar. Udah tahiyat ya. Terus tahiyat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah ya. Itu kalau saya pernah, soalnya saya ngomong ini karena pernah mengalami lagi sholat itu tidur Bu. Udah tidur ya, lagi sholat ya.
Ya karena apa ya? Karena memang itu jamnya jam tidur, Pak. Ya jam 2 malam. Ya jam 2 malam. Itu nanti kita akan perdalam. Jadi itu intinya apa? Untuk sholat di bis kalau tidak ada air tayamum, ya. Kecuali ibu punya air galon banyak gitu, tapi kan rasanya nggak mungkin lah, nggak ada jamaah haji yang boleh bawa air galon, apalagi baru turun dari pesawat ya. Pokoknya tayamum aja titik ya. Ustadz, bagaimana kalau karena di dalam bis itu nggak ada debu, jadi sholatnya nanti di jamaah setelah turun? Nggak boleh ya, karena apa namanya, yang bilang di bis nggak ada debu itu bohong. Ya, jangankan di bis ya, di dalam alat elektronik ini Bu, kalau ibu ambil apa pisau atau ambil obeng, ini dibuka pakai obeng, itu dalamnya ada debu, ya. Padahal itu udah rapat ini rapat, ya. Coba deh Bapak punya alat elektronik, dibuka pakai obeng, dibuka ada debunya, ya. Di dalam tempat yang rapat saja ada debunya, apalagi tempat terbuka kayak gini, ya pasti ada debunya. Ya, jadi pendapat yang mengatakan bahwa di bis itu tidak ada debu, saya kurang percaya. Ya, maka sebagai langkah kehati-hatian supaya ibu selamat, ya jangan sampai Bu, jangan sampai, ya, naudzubillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai orang mau haji tapi meninggalkan sholat. Itu bahayanya luar biasa, ya. Karena haji dengan sholat itu kedudukannya di hadapan Allah lebih tinggi sholat, Bu, lebih tinggi sholat, ya. Jangan lupa itu, Bu, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan diperiksa di hari kiamat adalah sholat, ya. Idza saluhat sairu amali wa idza fasadat sairu amali. Apabila salatnya bagus, maka amal-amal yang lain ikut bagus. Apabila salatnya hancur, maka amal yang lain ikut hancur. Maka dalam hidup kita ini yang paling pokok salat, Pak, ya. Jadi jangan sampai berhaji kemudian meninggalkan yang pokok, itu salat, ya. Nah, ini saya memperingatkan kepada kita semua. Jadi kalau Bapak lupa, diingatkan istrinya, Pah, kita belum sholat subuh loh. Hah? Subuh? Iya Pak, ini udah jam 5:30 ini, bentar lagi matahari terbit. Oh iya. Nah, jadi ketika papahnya diingatkan sama mamahnya, jangan marah-marah. Demikian juga sebaliknya, mamahnya diingatkan papahnya, jangan marah-marah, ya. Oke saja, ya. Oke saja, ya. Oke. Jadi kita sholat ya. Sholatnya bareng apa sendiri? Udah sendiri aja. Nah, yang penting kita melek, ya. Bacaannya yang pendek aja, kulhu aja, ya. Kalau bacaannya Al-Baqarah, insya Allah tidur, ya. Nah, jadi untuk tahapan mandi pakai kain ihram, cara memakai kain ihram seperti kemarin dipraktekkan, ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya cara pakai kain ihramnya. Bagaimana caranya, tekniknya supaya aurat kita nggak terbuka. Sebab kalau salah pakai kain ihram, salah pakai, maka paha kita terbuka, Pak. Ya, padahal paha itu harganya mahal, ya. Apalagi paha ayam, ya, mahal sekali. Nah, jadi jangan sampai kebuka. Nah, maka teknik memakai kain ihram harus dipelajari betul. Nah, setelah berihram, barulah kita berniat dari hotel. Berniatnya dari hotel, ya, mikotnya di hotel, ya. Labbaika Allahumma hajjan, ya. Labbaika Allahumma hajjan, ya. Nggak pakai Allahumma juga boleh, labbaika hajjan sah. Nah, kenapa? Karena sudah ada ka. Labbaika artinya apa? Ka di situ artinya mu, ya. Saya hadir ya Allah. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu kan sudah ada kata-kata mu. Mu di situ artinya Allah. Nah, apalagi ditambah dengan Allahumma, lebih bagus lagi. Labbaika Allahumma hajjan, ya. Saya hadir, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi ada tambahan ya Allahnya, ya.
ada tambahan ya Allah, ya. Labbaika Allahumma hajjan. Di mana itu diucapkan? Itu diucapkan di hotel. Hotel tempat nginep kita. Kemudian kita nunggu di lobi sambil nunggu bis. Nah, kemudian kita lihat ini ada lingkarannya ya. Step-stepnya. Jadi berihram. Ada lingkarannya Bu ya. Lingkarannya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lingkaran. Ya. Lingkaran yang pertama berihram, sudah kita sudah berihram ya. Kemudian yang kedua tarwiyah. Ya. Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu adalah kegiatan tanggal 8 ke Mina. Jadi kemarin yang diterangkan oleh Pak Musal kemarin Pak Musal itu adalah yang versi pemerintah tanpa tarwiyah. Ya. Versi pemerintah tanpa tarwiyah. Kenapa tanpa tarwiyah? Karena pemerintah itu ingin menghemat biaya. Sehingga tarwiyah kan cuma sunnah, udah tinggalkan aja. Oh, cuma sunnah kok, tinggalkan aja. Kita langsung aja ke intinya. Ke intinya di mana? Di Arafah. Nah, sehingga perjalanan ke Minanya itu dianggap penghematan, ya, mengurangi budget ya. Itulah. Jadi kalau yang sesuai dengan tuntunan Nabi adalah tanggal 8 kita disunahkan, garis bawah Pak ya, di garis bawahi, disunahkan tanggal 8 ke Mina, yaitu di hari Tarwiyah, ya. Tanggal 8. Di situ kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Jadi menginap semalam, ya. Tanggal 8. Nah, tarwiyah sendiri artinya adalah mengumpulkan perbekalan. Arti kata tarwiyah itu mengumpulkan perbekalan. Ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau haji, Nabi Muhammad kan waktu itu tinggalnya nggak di Mekah Bu, nggak di Mekah. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Madinah. Nah, pertama kali datang ke Mina dulu, ya, ke Mina, kemudian mempersiapkan perbekalan khususnya air khususnya. Nah, itulah hari Tarwiyah, ya. Dan itulah yang hukumnya sunnah, dan itu dari kaum muslimin seluruh Indonesia hanya sebagian yang mengamalkan tarwiyah, ya. Biasanya rekan-rekan dari Dewan Dakwah, rekan-rekan dari LDII, rekan-rekan dari Muhammadiyah, rekan-rekan dari Persis, ya, rekan-rekan dari Salafi, ya, Salafi, Muhammadiyah, Persis, LDII, Dewan Dakwah, PKS, dan lain-lain. Itu biasanya lakukan tarwiyah. Ya, hampir pastilah. Termasuk jamaahnya A'agim, ya. Jamaahnya A'agim itu tarwiyah, ya. Jadi tanggal 8 itu nggak langsung meluncur ke Arafah, nggak Bu, nggak. Tapi ke Mina dulu, ya. Nah, karena tarwiyah itu hukumnya sunnah, dan kita ingin supaya haji kita sempurna, Ibu ya. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, artinya itu surat apa Mas Ando ya? Itu dalam Al-Qur'an ada. Dan sempurnakanlah haji dan umroh. Dan sempurnakanlah haji dan umroh. Jadi Allah perintahkan agar haji dan umroh kita, Allah perintahkan supaya sempurna. Nah, caranya sempurna, satu, rukun. Ya, rukun. 2, wajib-wajib, jalankan. Yang ketiga, nek iso, nek mampu, menjalankan yang sunnah. Ya. Dan insya Allah KBIHU Anamirah dari tahun ke tahun, sejak tahun berapa Mas? Tahun 2007. 2007 ya? Bukan 2012 bukan? Bukan. Sejak tahun 2007, jamaah haji Namirah hampir semuanya melakukan tarwiyah, ya. Dan nanti di sana ada yang mandu, ya. Kita nanti bisa bergabung dengan Darul Fatah, bisa bergabung dengan Muhammadiyah, dan saya sudah punya
nomor HP-nya ya, untuk nanti bisa membantu bapak-bapak mengkoordinir untuk tarwiyah ya. Tarwiyah itu yang ikut harus banyak Bu, harus banyak. Kalau sedikit nggak dilayani. Ya, misalnya ada satu rombongan 45 orang, 45 orang. Yang tarwiyah berapa? Yang tarwiyah 2 orang, nggak dilayani, nggak dilayani. Ya. Tapi kalau 45 orang, yang tarwiyah berapa? Yang tarwiyah 35, itu dilayani. Ya, misalnya yang 35 tarwiyah, kemudian yang 10 enggak. Nah, kenapa yang 10 enggak? Karena lansia, karena kursi roda, karena sakit-sakitan, karena batuk terus, ya. Tapi kalau yang sehat walafiat ikut tarwiyah, ya. Nah, karena tarwiyah itu di luar program atau di luar budget pemerintah, maka tarwiyah itu kita bayar sendiri, Pak. Bayar sendiri, ya. Tahun kemarin berapa real, Mas? 200 ya? 250. Ya, antara 200 sampai 250 real. Ya. Jadi kita bayar sendiri, Pak. Kita bayar sendiri, ya. Kita keluar dari kantong kita, bayar sendiri, ya. Karena kalau tarwiyah gratis itu zaman dulu sebelum tahun 2010 itu gratis tarwiyah, ya. Tapi karena jamaah haji tambah padat dan jumlah bisnya juga nggak tahu pemerintah Saudi nambah terus apa enggak. Jadi akhirnya tarwiyah ini kita dikenai beban bayar antara 200 sampai 250 real, ya. Itu insya Allah tidak mahal bapak-bapak sekalian. Yang penting kita pulang haji itu puas. Alhamdulillah saya rukunnya dijalankan, wajibnya dijalankan, dan sunnahnya saya jalankan. Jadi puas, Pak. Jadi nggak ada penyesalan itu, Bu. Kalau misalnya kita nggak tarwiyah sampai di Indonesia, aduh, emang ada tarwiyah? Ada. Loh, kok saya enggak ya? Kamu KBH mana? Saya KBH sana. Oh, pantes. Kamu KBH mana? KBH sana. Oh, pantes. Ya. Karena KBH yang lain itu rata-rata hanya ingin cari praktis, ya. Cari praktis, ya. Nah, kemudian mungkin sebagian ada yang cari nama atau supaya cepat laku keras, ya. Karena kan KBU ini kan juga ada tim pemasaran, Bu, ya. Tim pemasaran, dan pemasarannya itu biasanya menjanjikan yang muluk-muluk. Pokoknya ikut kami saja. Nanti kalau ikut kami, kamu umrohnya bisa berkali-kali. Kemudian kalau ikut kami, nggak usah tarwiyah. Tarwiyah itu bikin ribet, ya, dan lain-lain, ya. Jadi tidak ada istilah ribet, ya. Alhamdulillah kami dari Al-Namirah selalu lancar, sehat walafiat, tidak ada kejadian apapun yang sering diisukan, ya. Biasanya orang mau tarwiyah nanti diisukan gini, udah ngapain sih tarwiyah, udah ikut aja rombongan langsung ke Arafah, ya. Nanti kamu tarwiyah bisa hilang kamu, nanti tarwiyah kamu bisa kelaparan, hilang, kelaparan, dan lain-lain. Pokoknya ditakut-takuti. Nah, kita senyum aja. Oh iya, makasih, Pak. Nggak usah dibantah. Kalau dibantah nanti malah ribut, malah nggak bagus, ya. Jadi tarwiyah ini kedudukannya sunnah, ya. Nah, bagi orang-orang yang ingin ibadahnya sempurna, yang sunnah ini nggak mau ditinggalkan, ya. Jadi itu tanggal 8. Nah, karena tanggal 8 kita tarwiyah, biasanya kita diangkut oleh orang Saudi malam tanggal 8. Ya. Malam tanggal 8. Jadi tanggal 7 malam diangkut. Kan kita udah bayar, Bu. Kita udah bayar. Dan sebelum bayar kita suruh ngetik dulu di kertas, ngetik. Siapa yang ikut tarwiyah? 1 Nurdin, 2 Ando, 3 misalnya begitu. Sudah diketik, kemudian diserahkan ke ketua rombongan, dari ketua rombongan diserahkan ke ketua kloter. Nah, kemudian ketua kloter nanti kerjasama dengan pihak Saudi, ya. Jadi disediakan bis, Yang mau tarwiyah itu bisnya, silakan berangkat tanggal 7 malam 8. Nah, gitu ya. Nah, disitulah kami dan kawan-kawan sempat menangis, ya. Menangis karena haru, ya. Sebelum berangkat, saling memaafkan sesama kita, ya. Sebelum berangkat untuk tarwiyah, ya. Sambil pelukan, sambil saling memaafkan sesama kita, sesama ibu-ibu saling memaafkan. Setelah saya sempat haru, ya. Habis itu kita berangkat ke Mina, ya. Jadi karena persoalan teknis, Bu, ya. Karena gara-gara persoalan teknis, maka terpaksa nginep di Minanya 2 malam.
2 malam. Yaitu malam tanggal 8 dan malam tanggal 9. Itu terpaksa, Bu. Kenapa terpaksa? Karena pihak Saudi nggak sanggup menyediakan bis pagi-pagi. Pihak Saudi nggak sanggup menyediakan bis pagi-pagi. Karena kan tarwiyah itu kan harusnya berangkatnya jam tanggal 8 pagi, Pak. Ya, tapi Mekah Mina itu cuma 3 kilo. Nggak jauh. Ya, seperti dari sini ke mana tuh, Radar Lampung ya, Radar Lampung. Ya. Nggak jauh, cuma 3 kilo. Tapi karena jamaah haji jumlahnya jutaan dan crowded dan bisnya juga jumlahnya mungkin nggak banyak, akhirnya yang tarwiyah terpaksa didahulukan berangkatnya, yaitu malam tanggal 8. Nah itu kita berangkat, nggak apa-apa, berangkat saja. Ya. Kita sudah niat kan dari hotel, udah niat. Nah nanti kalau misalnya sudah sampai di Mina, kemudian kita ingin memperbaharui niat, boleh saja memperbaharui. Ya. Jadi supaya apa namanya lebih afdol lah ya. Kita sudah niat kan waktu itu dari hotel, dan kita ingin memperbaharuinya di Mina sebelum berangkat ke Arafah ya. Itu untuk kesempurnaan atau untuk kehati-hatian boleh ya. Jadi niatnya double ya. Bukan berarti niat yang pertama batal, bukan ya. Niat memperbaharui ya. Nah, jadi di tarwiyah Bapak Ibu tidak ada acara khusus. Di tarwiyah tanggal 8, ibu-ibu di Mina tidak ada acara khusus, tidak ada. Sholat zuhur 2 rakaat. Dikosor, Bu, dikosor. Zuhur 2 rakaat. Dikosor, enggak dijamak. Enggak dijamak. Asar 2 rakaat. Dikosor. Dikosor. Sholatnya diringkas ya. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3. Maghrib 3, Isya 2, Isya 2, subuh tetap 2 ya. Jadi selama ibu tarwiyah di Mina, sholatnya dikosor. Dijamak apa enggak? Enggak dijamak, enggak digabung. Misalnya, yuk zuhur sama asar digabung, enggak ya. Ya, zuhur di waktu zuhur 2. Nah, nanti pas azan asar, sholat asar lagi 2 saja. 2 saja. Pas maghrib sholat lagi 3. Pas isya sholat lagi 2 saja. Ya, jadi semua sholat yang keempat, semua sholat yang 4 diringkas jadi 2. Diringkas jadi 2. Ya. Dan sholatnya utuh 5 waktu. Zuhurnya di waktu zuhur, asarnya di waktu asar, maghribnya di waktu maghrib. Jadi nggak ada penggabungan, nggak ada penggabungan, nggak ada. Ya, jadi tidak ada jamak. Nah itu cara sholat di Mina ya. Nah jadi tadi Ustadz kami terpaksa menginap 2 malam. Iya memang kalau tarwih itu terpaksa menginap 2 malam, padahal harusnya menginap 1 malam ya. Itu karena alasan teknis, Bu ya. Karena alasan teknis, karena pihak Saudi tidak sanggup menyediakan bis di pagi hari nggak sanggup ya. Jadi sanggupnya malam, ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa sampai Mina, kemudian sampai tenda kita, nomor tendanya sama dengan nomor maktab. Misalnya maktab kita maktab 37, Bu ya. Hotel kita, Bu ya, hotel kita maktab 37. Maka nanti di tendanya kita di Mina, tenda, kan kita di Mina di tenda, Pak, di tenda. Tendanya juga ada nomornya, nomor 37 ya. Nomornya itu biasanya tinggi, Pak. Ya, nomornya itu biasanya tinggi. Ya tinggi, atau juga ada di pintu gerbang besi. Kan Mina itu kan tenda, Bu ya. Tenda itu nanti dikelilingi sama dikelilingi sama pagar besi. Nah, pagar besi kan ada pintu gerbangnya. Nah, di pintu gerbangnya ada tulisan maktab berapa ya. Ada angkanya. Maktab 37 apa 41 apa 35 apa 46. Nah, jadi nomor maktab yang di hotel dengan nomor maktab yang di tenda harus sama. Sehingga nanti kalau misalnya ternyata tenda kita diisi oleh orang asing, maka orang asing itu harus kita usir. Afwan. Hadza li. Ini punya saya gitu ya. Pakai bahasa Arab yang asal-asalan aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Hadza li, ya, ini punyaku. Gitu ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris.
This is mine. This is mine. Ini punya saya. Afwan, you must go out. Afwan ya, you must go out. Maaf ya, kamu minggir ya. Kalau tenda kita sudah diserbu duluan oleh orang asing, ya, tapi insya Allah enggak. Ya, insya Allah enggak. Ini kan jaga-jaga kalau, ya siap-siap aja bahasa Inggris bu, ya bahasa Inggris, ya. Insya Allah orang-orang Afrika bisa bahasa Inggris, ya. Orang Turki bisa bahasa Inggris. Yang tidak bisa bahasa Inggris itu polisi Arab. Polisi Arab itu nggak bisa bahasa Inggris. Diajak bahasa Inggris, ya. Atau polisi Arab. Oke ya, itu lingkaran kedua tarwiyah. Nah, setelah kita sampai subuh tanggal 9 pagi subuh, nah barulah subuh itu kita siap-siap berangkat menuju Arafah untuk melakukan wukuf, ya. Itu lingkaran nomor 3 itu. Wukuf di padang Arafah yang kemarin sudah disampaikan Pak Musal kan. Nah, wukuf itu dimulai dari zuhur selesainya maghrib bu. Mulai zuhur selesainya maghrib, ya. Kemudian sebelum wukuf kita mendengarkan khutbah dulu, ya, khutbah. Ada khutbah bu, ada khutbah, ya, ada khutbah. Khutbah. Nah, kalau bisa yang khutbah itu yang mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu, ya. Jangan khutbahnya hanya apa namanya topik-topik yang nggak keruan, ya. Topik yang keruan misalnya hanya sekitar formalitas, ya. Khutbahnya pakai bahasa Arab, nggak pada paham, ya. Nah, khutbahnya itu mengingatkan anggota, ya, supaya Bapak Ibu kita sudah datang jauh-jauh dari Tanah Suci, nunggu 15 tahun, kita terbang dengan susah payah, ada yang masuk angin, jangan sampai di Arafah kita tidur, kita main-main, kita bercanda, selfie-selfie, jangan rugi besar. Ya, diingatkan, ya, supaya di Arafah itu betul-betul menikmati dengan khusyuk, ya, doa-doa dan zikir-zikir di padang Arafah, ya. Sehingga kalau kita betul-betul tulus ikhlas bu, tulus ikhlas, insya Allah kita di Arafah air mata kita mengalir bu, ya, mengalir. Bahkan orang yang betul-betul rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Tanah Suci, itu baru terbang saja itu udah nangis bu, baru terbang dari Beranti itu, ya. Baru terbang dari Beranti menuju Jakarta, itu udah nangis bu. Merasa bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bisa berangkat ke Tanah Suci, ya Allah, terima kasih ya Allah, bersyukur. Ya, itu udah nangis bu. Apalagi pas nanti mendarat di Mekah itu, air mata bercucuran tuh, saking kangennya dengan Ka'bah, ya. Dan bersyukur bisa sampai di Tanah Suci. Sementara kawan-kawan saya, tetangga saya belum ada kesempatan untuk ke Tanah Suci. Saya diberi izin oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Maka membaca kalimat talbiyahnya itu sambil menangis. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya Allah. Segala puji, segala nikmat dan segala kekuasaan adalah kepunyaan-Mu ya Allah. Ya. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu ya. Jadi apalagi di Arafah nanti, di Arafah air mata itu mengalir bu, tidak terbendung. Nah, bagaimana supaya seperti itu? Ya kita dari sekarang udah kita persiapkan, ya. Dari sekarang kita harus bertobat kepada Allah, ya. Dari sekarang bu. Sebelum kita berangkat haji, kita bertobat dulu, ya. Sehingga nanti pas kita terbang, hati kita betul-betul bening. Ya, bening. Nggak ada ganjalan sedikit pun. Dengan Allah sudah plong, udah lunas. Dengan manusia juga sudah lunas. Ya, dengan Allah itu yaitu kita bertobat. Ya, bertobat dengan Allah. Dengan manusia kita bayar utang, bu, bayar utang. Mbak Yu, kulo gadah sambutan pinten 5 yuto, bayar 5 juta. Ya. Pak De, saya punya utang berapa? 1 juta, bayar. Jadi utang-utang dilunasi bu, ya. Utang-utang dilunasi kalau punya utang.
Tapi kalau saya lihat wajah-wajah ibu ini sama bapak-bapak ini, wajahnya nggak punya utang. Ya, saya lihat nggak punya utang ya. Kalau punya utang, dilunasi, kemudian minta maaf, maafin saya ya, saya mau pergi jauh, 40 hari. Itu biasanya sambil minta maaf, sambil berpelukan, biasanya nangis, Bu. Ya, nangis bukan karena cengeng, bukan, tapi karena kita ingin supaya perjalanan kita betul-betul jernih. Dengan Allah kita sudah minta ampun, taubat. Dengan manusia kita sudah minta maaf dan utangnya dilunasin. Utangnya dilunasin. Nanti ibu merasakan hajinya itu nikmat sekali. Ya, itu ya wukuf diawali dengan khutbah, ya. Kemudian setelah itu sholat zuhur dan sholat asar. Nah, di Arafah itulah sholatnya dijamak, Pak. Dijamak. Yaitu zuhur dengan asar sekaligus. Ya. Azannya sekali, qomatnya 2 kali. Azan sekali, qomat 2 kali. Ya, qomat pertama untuk zuhur. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qomatis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Asar zuhur. 2 rakaat aja, 2 rakaat. Ya. Dikosor ya, dikosor. Setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi qomat yang kedua. Qomat lagi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, untuk qomatis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qomat untuk salat asar. Ya. Jadi asar 2 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat, salam, qomat, kemudian asar 2 rakaat. Nah, setelah selesai salam, barulah kita masing-masing mencari posisi yang enak di mana untuk wukuf. Ya, kalau di luar panas, Bu ya, kalau di luar panas ya di dalam tenda. Tendanya besar kan Bu, kayak tenda yang untuk itu pengungsi gempa bumi. Ya, tendanya besar lah, tendanya besar. Tapi kalau ibu merasa di luar nggak panas ya, silakan keluar. Ya, wukuf itu lebih afdol, lebih enak di luar Bu. Kalau saya ya di luar. Ya panas bawa payung aja. Ya. Itu. Saya dulu kemarin 2016 di luar. Ya, bahkan di pinggir jalan tol lagi. Ya. Jadi di Arafah tapi pinggirnya jalan tol. Jadi banyak debu Bu, ya debu. Ya nggak apa-apa lah, debu-debu dikit lah. Ya. Panas sekali. Ya. Jadi nanti untuk mengatasi panas bagaimana, untuk mengatasi jangan dehidrasi, nanti kita ada pelajaran khusus Bu. Pelajaran khusus tentang kesehatan ya. Pelajaran khusus tentang kesehatan. Bagaimana supaya kita tidak beser. Beser itu dikit-dikit kencing. Mana toiletnya, misalnya toiletnya jauh, kemudian toiletnya antri 15 orang, udah kebelet ini. Antri 15 orang, akhirnya kalau bahasa Jawanya itu kepoyuh. Kalau bahasa Indonesianya itu ngompol. Ya. Nah, kalau ngompol kan berarti kain ihramnya najis dong kain ihramnya. Nah, maka kain ihram itu perlu bawa double Pak untuk cadangan. Kalau ngompol, ya ngompolinya nggak disengaja karena mau pipis antrinya panjang 15 orang. Ya, itu. Ada tekniknya Bu. Bagaimana caranya supaya kita tidak beser dan bagaimana caranya supaya kita tidak meninggal dunia karena dehidrasi. Maka caranya setiap 10 menit minum 2 teguk. Ya. Setiap 10 menit minum 2 teguk. Gelek 2 teguk. Ya, habis itu tutup, jangan minum lagi. Nanti 10 menit lagi minum lagi. Ya, 2 teguk. Jadi setiap 10 menit minum 2 teguk. Nah, itu nanti badan kita nggak dehidrasi dan kita nggak pipis terus, nggak. Tapi kalau sekali minum sebotol, itu insya Allah kita pipis. Ya, maka minumnya hanya 2 teguk aja Bu, 2 teguk saja. Ya, setiap 10 menit. Jangan kelamaan. Ya, 10 menit, udah 10 menit minum lagi. Dah tutup. Ya. Jadi itu teknik-teknik yang saya terima dari guru-guru saya di Jogja kemarin waktu ikut sertifikasi.
Jadi wukuf itu dimulai dari zuhur sampai maghrib Bu ya. Ustadz, bagaimana kalau sebelum maghrib saya keluar? Kalau sebelum maghrib keluar dari Arafah, maka kita melanggar wajib haji. Kalau melanggar wajib haji berarti kita harus motong kambing. Nah, jadi supaya ibu-ibu tidak motong kambing, ibu-ibu bapak-bapak keluar dari Arafah setelah matahari terbenam. Ya, setelah matahari terbenam. Jam 11:04. Insyaallah 10 menit lagi Bu ya. 10 menit lagi. Saya kebut. Jadi itu wukuf ya. Puncak haji wukuf. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah ya. Maka di Arafah itulah Bapak Ibu betul-betul full ya. Kalau perlu semua hubungan dengan manusia putus ya. HP dibawa tapi dimatikan dulu ya, dimatikan dulu. HP dibawa tapi dimatikan dulu supaya kita selama wukuf itu 5 jam Bu, 5 jam ya. Dari zuhur sampai maghrib kan 5 jam itu. Itu supaya 5 jam itu betul-betul ibu untuk Allah ya. Disitulah ibu curhat kepada Allah, ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Ya, di situ kita menangis. Mohon ampun pada Allah dan kita ingin supaya dimasukkan ke dalam surga Allah ya, dan dibebaskan dari api neraka ya. Nah setelah wukuf selesai silakan HP-nya dihidupkan, nggak apa-apa ya, tapi selama wukuf, selama konsentrasi kepada Allah HP-nya dimatikan dulu. Jangan sampai lagi wukuf lagi nangis-nangis atau ya, nah mama lagi wukuf, nah nggak usah. Nah, putus dulu 5 jam aja kok, 5 jam ya. 5 jam putus dulu hubungan HP, matikan dulu. Nanti pas mau menuju ke Musdalifah baru dihidupkan lagi, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi wukuf itu harus sampai maghrib Bu ya, harus sampai maghrib. Kecuali yang sakit parah, yang diopnam, yang pakai ambulan itu lain Bu, lain ya. Kalau yang ini siapa? Ini ada di ambulan, lagi ngapain? Lagi diinfus, ikut wukuf. Nah itu nggak usah lama-lama, nggak usah sampai maghrib ya. Tapi kalau kita yang sehat harus sampai maghrib. Kalau kita melawan, saya nggak mau sampai maghrib, bayar dam. Ya bayar dam. Berarti kita melanggar wajib haji. Karena salah satu wajib haji adalah meninggalkan salah satu wajib haji adalah kita harus berwukuf sampai matahari terbenam ya. Nah setelah matahari terbenam kan mungkin orang-orang pada sholat maghrib Bu ya, pada sholat maghrib ya. Benar apa salah maghrib pada sholat maghrib? Ya kalau benernya sih benar ya, benar, cuma kurang sesuai dengan sunnah. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pada saat setelah wukuf tidak langsung sholat maghrib, tidak langsung sholat maghrib, tapi sholat maghribnya di jamak takhir di Musdalifah. Ya, jadi sholat maghribnya ditarik mundur Bu, ditarik mundur, yaitu bareng sama Isya, di mana? Di Musdalifah. Nah itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti manasik Nabi, ya jangan maghriban di situ. Bukan berarti kita tidak sholat. Weh, Bapak ini gimana? Haji kok nggak sholat? Dikasih senyum aja. Nah, kasih senyum aja. Jangan berdebat. Gak ada gunanya berdebat di sana, gak ada gunanya. Ya. Jadi Nabi tidak sholat maghrib di Arafah. Nabi tidak sholat maghrib di Arafah. Di mana sholat maghribnya? Sholat maghribnya digabung dengan Isya. Di mana? Di Musdalifah. Nah, jadi dari Arafah kita nanti diangkut pakai bis Pak ke Musdalifah. Nah diangkut pakai bis itu nunggu bisnya itu bisa 2 jam. Nunggu bis Bu. Nunggu bis bisa 2 jam. Jadi kalau misalnya maghribnya jam 6 atau jam 7, maka kita baru diangkut jam 9 malam. Loh kok bisa Pak Ustadz? Iyalah namanya jutaan orang Pak. Jutaan orang, bisnya juga pelan, macet. Karena yang jalan kaki juga banyak loh Bu. Yang jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah.
Ya, orang luar negeri itu hampir semuanya jalan kaki. Ya, kita aja yang kita enak bu, pakai bis ya. Nah, jadi kita nanti disuruh antri ya. Setelah berkemas-kemas itu ya, berkemas-kemas apa, awas jangan ketinggalan ini tasnya apa, dompetnya apalah, HP jangan ketinggalan, tas terutama tas leher ya Mas Hendro ya, tas leher jangan ketinggalan. Sudah berkemas-kemas kemudian kita antri, nggak bisa langsung plus naik bis, nggak bisa bu, tapi antri dulu kayak anak TK. Ayo maju maju maju, stop stop. Nah, nanti pintunya tutup, pagarnya tutup, nanti bisa lewat, bus ya. Maksudnya lewat itu udah berisi orang ya. Nanti kita nunggu ya, ada yang nunggunya sambil jongkok, ada yang sambil berdiri, ada yang macam-macam lah. Pokoknya nunggu aja. Nanti bisnya datang lagi. Cut, nah, nanti pintu gerbangnya dibuka. Ayo, naik. Ayo, maju Pak, maju. Stop. Wah, pintunya tutup. Jegrek, bisa jalan. Bus. Jadi itu nunggunya 2 jam, paling cepat. Sehingga kita sampai di Musdalifah itu kira-kira jam 10 malam. Kita sampai di Musdalifah itu kira-kira lebih kurang jam 10 malam. Nah, di Musdalifah itulah kalau kita udah sampai, masuk ke lapangan luas bu, lapangan luas, kemudian cari tempat yang kosong, gelar tikar, kemudian kita berwudu, cari toiletnya banyak bu, jangan khawatir. Di Musdalifah itu tidak ada tenda, tidak ada tempat berteduh. Jadi kalau hujan ya kehujanan, kalau hujan kehujanan. Ya, tapi yang pasti nggak kepanasan. Kalau dingin kedinginan, ya. Jadi langsung langit. Kita tidur pakai tikar, kemudian tugas pertama kita sholat dulu. Sholat apa? Maghrib dan Isya. Ya, cari toilet, cari tempat wudhu. Setelah selesai wudhu, susun soft, kemudian salah satu dari kawan kita suruh qomat, ya, kemudian langsung sholat Maghrib 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Maghrib setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qomat lagi. Untuk sholat Isya. Sholat Isyanya 2 rakaat. Jadi yang 4 semuanya jadi 2 Pak. Ya, sholat yang 4 jadi 2. Jadi Maghrib 3, Isya 2. Itu tugas pokok di Musdalifah. Ya. Setelah itu kalau ada waktu berdoa ya, untuk menangis. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah selesai melaksanakan wukuf sebagai rukun dari haji. Ya. Nah, kemudian di Musdalifah itu kalau capek tidur, ya tidur. Ya, kalau nggak capek ya berdoa terus, berdoa. Ya, kalau saya tidur bu, saya waktu itu ketua rombongan itu apa boleh dikatakan apa ya, haram tidur. Ya, kenapa? Ngawasi regu itu loh, ngawasi. Kenapa? Regu bapak komplit. Pak, regu bapak berapa? Komplit. Ya. Oh, orang-orang pada tidur semua kayak ikan peda ya, kayak ikan peda disusun di itu, di rak-rak itu. Ikan peda tahu nggak bu? Ikan peda. Nah tidurnya pokoknya sedapatnya. Yang penting laki perempuan bisa bu ya, jangan campur ya. Laki perempuan bisa tidur di tikar bawaan kita. Beli di Mekah boleh, beli di Madinah boleh. Nah, kapan Pak Ustadz kita keluar dari Musdalifah? Kita keluar dari Musdalifah itu paling cepat jam 00. Paling cepat. Tidak boleh kurang dari jam 00. Kalau kita keluar dari Musdalifah masih jam 10, masih jam 11, kita kena pelanggaran wajib haji. Kita kena pelanggaran wajib haji dan buat motong dam. Ya, motong kambing. Ya. Maka kita keluar dari Musdalifah itu di atas jam 00. Bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 4. Kemarin sudah diterangkan sama pengusaha ya. Jadi keluar dari Musdalifah itu harus di atas jam 00. Harus di atas jam 12. Bisa jam setengah 1, jam 1, jam 2, setengah 2, jam 3, jam 4 subuh ya. Jadi kalau keluar dari Musdalifah itu sebelum jam 00, kita kena pelanggaran wajib haji. Motong jam lagi ya. Dan sekali lagi
Dari Musdalifah itu kemana? Keluar kemana? Itu menuju ke Mina. Itu pun tidak secepat membalik tangan. Itu juga nunggunya antrinya minimal 2 jam 3 jam. Nunggu bis, Bu. Nunggu bis datang. Kan biasanya kan nanti namanya Musdalifah kan lapangannya luas ya. Nanti kan biasanya ada semacam pengumuman atau apalah gitu. Misalnya, ayo rombongan pertama dari Aceh. Habis Aceh, Sumatera Utara. Habis Sumatera Utara, biasanya itu yang ngatur ketua kloter, Bu ya. Ketua kloter. Ketua kloter berkoordinasi lah dengan maktab ya, dengan orang Arab. Nah, nanti yang kami alami dulu begitu. Jadi setelah Aceh selesai, terus dalam hati saya, kapan Lampung? Kapan? Gitu, dalam hati. Nah, tahu-tahu Lampung belum dipanggil, tahu-tahu azan subuh. Ya, jadi kita sholat dulu. Kita ambil air wudhu di toilet, dan Bapak Ibu, yuk kita sholat yuk. Sholat subuh. Nah, habis sholat subuh, barulah dipanggil. Lampung, masuk bis. Wah, baru kita masuk bis ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di situ wajib kita bersabar ya. Jadi harganya haji itu, kenapa haji itu pahalanya surga? Kenapa pahalanya surga? Karena di situ kita dituntut untuk bersabar yang luar biasa. Nggak boleh marah, nggak boleh ngomel, nggak boleh maki-maki, nggak boleh. Pokoknya semuanya dinikmati saja. Nunggu 2 jam, 3 jam, udah dinikmati. Nunggunya itu berpahala. Sambil zikir, sambil baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah ya. Sambil baca apa sajalah ya. Dan di Musdalifah itu kan juga kita diperintahkan untuk berdoa atau berzikir di namanya Masy'aril Haram ya. Tapi kita nggak usah lah ke Masy'aril Haram, karena Masy'aril Haram itu tempatnya kita juga nggak tahu, agak jauh ya. Jadi yang penting di Musdalifah aja. Karena kalau kita nanti meninggalkan lapangan, kita bisa hilang, Bu. Hilang kita. Orang jutaan orang begitu, kita misalnya nekat saya mau cari Masy'aril Haram. Oh. Kata Ustadz Nurdin itu kita disuruh berzikir di Masy'aril Haram. Oh. Akhirnya kita hilang. Kalau hilang ya udah tanggung jawab sendiri. Ya, jadi kita yang penting jangan keluar dari rombongan, ya, tetap bersatu, ya, nunggu komando dari ketua regu, ya, dari ketua regu, kemudian nunggu komando dari ketua rombongan nunggu komando dari ketua kloter. Jadi urutannya begitu, ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter. Kalau ketua kloter bilang, Anamiroh berangkat, atau rombongan kan biasanya nyebutnya nama rombongannya, ya. Rombongan 38 naik bis. Mas kita rombongan berapa ya? Kita 38. Ayo naik. Nah, ya. Yang 2003 ya. 2023 itu yang ada musibah, Bu, ya. Diangkut dari Musdalifah itu telat. Yaitu ada yang dijemput jam 8, ada yang dijemput jam 9, ada yang dijemput jam 10, ada yang 11. Semuanya pada kepanasan. Air minum habis, Bu, air minum habis. Ada yang pingsan. Itu musibah yang dialami tahun 2023. Nah, mudah-mudahan kita tidak ya. Ya, mudah-mudahan kita dijemput masih sekitar subuh-subuh lah, subuh-subuh. Kalau masih sekitar subuh-subuh itu normal, Bu. Kita dijemput bis sekitar subuh itu normal. Tapi kalau ya Allah sudah jam 7 mana bisnya, sudah jam 8 mana bisnya, nah itu biasanya kita harus banyak istighfar, ya. Nah itu yang terjadi tahun 2023. Bis yang menjemput telat. Ya telatnya juga bukan sengaja, Pak, bukan sengaja. Memang jutaan manusia, ya. Itu ujian dari Allah untuk jamaah haji 2023. Sehingga ada yang jemputnya siang. Siang itu jangankan jam 10, jam 8 aja udah panas banget. Jam 8. Apalagi jam 11, ada pada pingsan, air minum habis semua. Air minum berapa kardus habis. Ya. Itu yang 2000. Makanya selama kita haji itu, Pak, harus perbanyak istighfar.
Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Astagfirullah ya Allah, mudahkanlah haji kami ya Allah. Ya Allah, ya. Istighfar, sabar. Istighfar, sabar. Istighfar, sabar. Nah, itulah di Musdalifah, Bu ya. Nah, nanti untuk melontar jumroh kita jelaskan minggu depan ya. Insya Allah hari ini cukup. Hari ini sampai di Musdalifah ya. Sampai keluar dari Musdalifah ya. Kita doakan mudah-mudahan jamaah kita itu di Musdalifah dijemputnya tidak kesiangan ya. Amin. Amin ya. Mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan yaitu sampai Mina, melontar jumroh Aqobah, kemudian cukur rambut, kemudian menginap di Mina, kemudian melontar seluruh jumroh dan terakhir ditutup dengan tawaf ifadah ya. Jadi insya Allah lingkarannya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita baru sampai Musdalifah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Udah buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, yang masih ya silakan Bu. Tadi itu di Islam tadi nggak boleh pakai wangi-wangian itu kalau pakai deodoran boleh. Deodoran. Iya. Deodoran itu sama dan sebangun dengan wewangian ya. Sama juga dengan apa MBK ya, bedak itu. Bedak untuk ketek ya supaya nggak bau apek ya. Jadi tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Jadi insya Allah selama kita berihram udah kita apa adanya saja. Nah, nanti setelah selesai beres haji, beres berihram, udah lunak semua, silakan deodoran, silakan apa Rexona, silakan MBK ya, supaya ketiak kita tidak apek ya. Apalagi kalau pengantin baru ya, yang ingin menyewa kamar barokah ya, jangan sampai bergaul suami istri kemudian kata suaminya, kok istri gua keteknya bau apek ya. Walaupun itu jangan diucapkan Pak, nanti bisa menyebabkan perceraian ya. Walaupun ketek istri bapak itu bau, jangan ngomong, jangan, nanti menyebabkan sakit hati ya. Itu yang menyebabkan suami istri gampang bercerai begitu, karena mulut ya. Jadi bapak dimasakin istri sayurnya asin banget, udah jangan ngomong, diam aja, tinggal ayo dek, nyicip dek, itu ya. Jadi pakai bahasa isyarat aja. Kalau sampai kamu ini gimana kok masak kayak gini, oh itu marah Pak, marah akhirnya ngambeknya kalau seminggu nggak apa-apa, ngambeknya bisa bertahun-tahun, akhirnya minta cerai ya. Nah jadi silakan ibu-ibu pakai wangi-wangian nanti pas selesai semuanya, pas semuanya sudah beres, sudah lunas ya, kemudian ibu nanti sendirian apa sama suami? Jadi pas nanti mau nyewa kamar barokah ya, ada namanya kamar barokah, itu silakan mandi yang bersih, pakai deodoran, pakai Rexona, pakai wangi-wangian, itu silakan. Tapi selama prosesi haji yang 6 hari itu jangan ya, apalagi terutama yang ketika belum tahallul kecil ya, misalnya masih di tarwiyah, jangan. Kemudian masih di Arafah, jangan ya. Kemudian ketika masih di Musdalifah, jangan. Nah, setelah melontar jumroh, berarti kan kita sudah tahallul kecil. Nah, kalau sudah tahallul kecil kan baju ihram dibuka. Nah, demikian juga ibu-ibu, ya artinya sudah tahallul kecil juga. Nah, berarti semua larangan ihram udah boleh. Yang belum boleh cuma satu, yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu baru boleh setelah tahallul besar. Tahallul besar itu apa? Yaitu ketika kita lunas tawaf ifadah. Ketika kita sudah lunas tawaf ifadah, berarti sudah tahallul besar. Berarti sudah bebas segala-galanya. Ya, itu Bu ya. Jadi tetap jangan dulu. Deodoran itu sama dengan parfum, sama, jangan. Yang lain? Ya. Ulang-ulang. Minta doain gitu. Minta doain dari sini. Nitip doa. Ya. Jadi kalau ada orang nitip doa, kita jangan sombong, ya. Jangan bilang, mau. Nanti kita dibilang sombong. Kita bilang aja, Mas,
tolong tulis di kertas, ya. Sebab kalau hanya lisan, saya kan otaknya, saya kan mikirkan banyak hal ya. Saya mikirin banyak hal. Jadi supaya tidak lupa, tolong tulis kertas. Kita suruh dia dong tulis kertas. Minta didoakan supaya sembuh dari penyakit hernia. Minta didoakan supaya cepat dapat jodoh. Minta didoakan supaya lulus ujian PNS. Suruh tulis saja dia, tulis saja di kertas kecil, kertas notes, ya. Nah kalau dia nggak mau nulis, ya berarti nggak usah didoakan, nggak usah. Kenapa? Kita insya Allah lupa. Insya Allah lupa, Pak. Lupa. Tapi kalau sudah ditulis di kertas notes, misalnya tamu kita ada 15. Kita punya tamu 15. 15 orang itu minta doa semua. Suruh tulis di kertas kecil. Habis itu di staples. Nah, baru disimpan dititipkan di HP, simpan di dompet. Nah, nanti pasti Arafah dibuka. Buka. Ya Allah, ini kawan saya, ya Allah, tolong ya Allah. Dia belum dapat jodoh, ya Allah, umurnya udah 40 tahun. Ah, kita doakan. Ya Allah, kawan saya satu lagi, ya Allah. Tolong ya Allah, sembuhkan dari penyakit hernia, ya Allah. Namanya Johan. Nah, ya. Pokoknya satu persatu dibuka itu, yang sudah di staples tadi. Dibaca aja di Arafah, dibaca. Ya Allah, teman saya yang ketiga, ya Allah, dia minta supaya lulus CPNS. Nah, sudah. Jadi, begitu caranya, Pak. Itu yang saya praktekkan. Dan alhamdulillah, semuanya itu ada hasilnya. Ya. Jadi kita mau haji ini jangan sombong. Kalau kita sombong nanti malah kita di sana dipersulit Allah. Ya. Jadi biasanya kan kita mau haji kan biasanya tamu-tamu pada datang kan, Pak, Bapak saya dengar mau haji ya, Insya Allah. Tolong sih Pak doakan saya, tulis, kasih pulpen, ya, kasih notes kecil, kertas notes kecil ya, kertas yang segede gini, suruh tulis, minta apa, ya kita nggak usah cerewet lah, jangan banyak-banyak, satu aja, nggak usah lah, pokoknya suka-suka dia lah, ya. Kalau dia punya perasaan kan, takut ngerepotin bapak ini, udahlah doanya satu aja lah, minta supaya masuk surga, nggak apa-apa, ya. Saya titip bapak ibu sekalian, ya, doakan saya biar saya dosanya diampuni Allah, ya. Ya kalau saya suruh nulis ya saya nulis nanti, ya. Di grup aja. Ya, saya tulis di grup aja, ya di grup. Ya. Jadi begitu Pak caranya. Itu yang saya praktekkan. Harus ditulis, harus. Kalau nggak ditulis, insya Allah lupa. Pikiran kita kan banyak Pak yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan kan banyak, ya sehingga lupa. Tapi kalau ditulis di staples, cekrek, ya, kemudian disimpan di tempat yang selalu kita lihat, misalnya di dompet atau di tas kantung atau apa. Gitu Pak ya. Ada lagi Ibu yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Kita baru menjelaskan sampai Musdalifah, ya, Musdalifah. Cukup ya, kalau cukup ya alhamdulillah. Nanti kita ini cuma apa sih? Kalau ini hanya gambar-gambar saja, ya. Kalau gambar kan boleh kan Bu? Ini gambar aja, gambar. Nah ini gambar Bu ya, hanya gambar itu ya. Jadi yang namanya Mina ya kayak gini ya. Mina itu isinya tenda ya, tendanya ribuan Bu ya. Kemudian di dalamnya itu ya seperti itu, yang kanan bawah itu Bu ya. Yang kanan bawah ya, itu dalamnya tenda Mina ya. Dalamnya tenda Mina seperti itu. Ada karpet ya masih Ando ya di Mina ya. Ada karpet. Tapi ada kasur nggak? Di Mina ada. Kasur, ada kasur ya. Ya, jadi tendanya itu semuanya warnanya putih Bu. Jadi kalau tidak dihafalkan nomornya Bu, kalau nomor tendanya tidak dihafalkan, itu kita pasti tersesat, pasti. Karena apa? Tendanya sama, ya. Kemudian sebelah kiri atas itu ada rambu-rambu itu Bu yang warna biru. Nah rambu-rambu itu juga ya, walaupun kita nggak ngerti bahasa Arab, ya di situ ada juga bahasa Inggrisnya, ya.
Itu tenda di Mina Bu ya. Ini tanggal 8 Tarwiyah. Kemudian ini di Arafah ya. Di Arafah. Nah, itu yang sebelah kanan atas itu wukuf di luar Bu. Nah, kalau nggak panas enak di luar Bu, menurut saya. Kalau nggak panas, ya. Enak wukuf di luar, ya daripada dalam tenda. Terus yang kanan bawah itu dalam tenda itu, ya tendanya seperti tenda camp pengungsi, ya camp pengungsi. Kemudian yang kiri bawah itu Masjid An-Namirah Bu. Kiri bawah itu masjid, namanya Masjid An-Namirah, ya. Masjid An-Namirah itu biasanya ya namanya masjidnya kecil, orangnya jutaan, nggak mungkin bisa masuk semua, nggak mungkin. Nah di Masjid An-Namirah itu nanti ada perbatasan antara Arafah dan non Arafah. Nah kalau kita sedang wukuf, jangan sampai kita duduk di areal yang non Arafah, maka wukufnya tidak sah. Wukufnya tidak sah, harus di areal yang Arafah. Nanti ada ininya, ada plangnya warna kuning. Nah di situ kan ada kan Bu yang warna kuning, ya. Jadi plang warna kuning itu biasanya tulisannya gini, Arafah start here, Arafah start here. Jadi artinya Arafah dimulai dari plang ini. Nah, berarti dari plang ke depan berarti Arafah, dari plang ke belakang berarti bukan Arafah, karena tulisannya start. Start itu kan artinya mulai, ya. Atau Arafah end here. Kalau end itu berarti kan penghabisan. Jadi kalau sudah ada plangnya, berarti kita jangan melewati. Kalau melewati berarti kita di luar Arafah, nggak sah, ya. Nah itu plangnya warnanya kuning Bu, warnanya kuning, ya sebesar 2 jendela inilah, 2 jendela ini, plangnya warna kuning. Pakainya bahasa Inggris, ya. Ada yang start here, ada yang end here. Kalau end berarti penghabisan, kalau start berarti mulai. Nah itu terutama kalau kita mampir di Masjid An-Namirah. Nah, jadi An-Namirah itu nama masjid, ya di Arafah. Tapi rata-rata jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia tidak ada yang ke An-Namirah, tidak ada. Semua langsung ke tenda, ya tenda yang sebelah kanan bawah itu Bu, ya sebelah kanan bawah. Nah yang kiri atas itu Arafah dari jauh. Ya, ini mungkin motonya pakai drone atau motonya pakai helikopter, ya. Jadi itu di tengah-tengahnya ada bukit namanya Jabal Rahmah, ya. Jabal Rahmah itu ada bukit itu yang di tengah. Kemudian di Jabal Rahmah itu ada tugu seperti Monas Bu ya, seperti Monas. Ada nggak Ustadz keutamaan di situ? Nggak ada keutamaan, ya. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan naik ke Jabal Rahmah, karena Jabal Rahmah itu tinggi Bu. Kalau kepleset lumayan, ya, lumayan. Apalagi yang umurnya di atas 60, kepleset gelundung, ya. Jadi nggak usah lah naik ke Jabal Rahmah, ya, nggak usah. Saran saya nggak usah. Ini Arafah Bu ya, ini Arafah. Ya, jadi kalau hawanya dingin, adem, enak wukuf di luar Bu. Di luar tenda seperti yang gambar kanan atas itu, ya. Nah, kemudian ini di Musdalifah. Lihat tuh ya, orang tidur kayak maaf ya, kayak gembel, ya. Ya memang begitu. Orang haji itu sedang diuji oleh Allah. Ya, misalnya dia itu gubernur, anggota dewan, ya. Kata Allah, nggak peduli lo siapa, mau gubernur, mau anggota dewan, mau ketua KPU, pokoknya lu harus pakai 2 kain putih, tidur ngeletak di tanah. Nah itulah, jadi kelihatan kayak gembel Bu. Nah, itulah. Saya juga ngalamin kayak gitu, tidur, ya. Situ nggak ada kata-kata ini dosen Unila, nggak ada, ya. Nggak kelihatan, pokoknya ya hamba Allah semuanya, ya. Hamba Allah yang nanti kalau mati di akhiratnya. Jadi ini gambar Musdalifah Bu. Karena kita di Musdalifah itu malam Bu, jadi gambarnya pakai lampu semua, ya. Jadi kalau ada orang nunjukin Musdalifah yang nggak pakai lampu, berarti ini Musdalifah di siang hari, ya. Kalau Musdalifah di siang hari ya nggak sah. Masa mabit di Musdalifah siang hari, namanya ngawur. Yang namanya mabit itu nginap itu malam. Malam berarti penuh dengan lampu, ya. Nanti insya Allah gambar ini kita setel lagi minggu depan Pak, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa pakai masjid Pak, ya. Ya. Ini Musdalifah, ya. Kalau yang capek tidur. Kalau yang nggak capek duduk berdoa, berzikir, berdoa, ya. Nah ini yang ketiga melontar Jumrah Aqobah, ya. Jadi Jumrah Aqobah itu
tembok lebar Bu, tembok lebar, temboknya itu gambarnya kayak tempe, ya. Jadi gambar temboknya itu kayak tempe, ya, kayak tempe, ya. Nah itu aslinya lebar begitu, ya. Jadi kita lihat yang kanan bawah itu, kanan bawah udah mulai melontar, ya. Yang penting masuk ke dalam sumur, ya. Itu kan ada sumur yang di bawah itu, ada sumur, ya. Untuk melontar jumroh akobah. Jumroh akobah adalah jumroh yang paling jauh. Kemudian setelah itu baru tahallul awal atau tahallul kecil lah, tahallul kecil. Disinilah bapak-bapak cukur botak, ya, cukur botak, ya, bawa aja alat mesinnya, kemudian dicas, kemudian ya kalau mau dari sekarang mau latihan boleh. Aku bisa nggak sih nyukur kawan? Latihan. Enggak, soalnya takutnya kalau nggak latihan takutnya berdarah-darah Pak, ya, berdarah-darah. Soalnya kalau pengen yang cukurnya halus, pelontos, gundul, botak, itu biasanya sih pakai silet ya, pakai pisau cukur itu, pisau cukur. Bisa pakai itu, pakai apa? Yang bercukuran jenggot zaman dulu dia pakai silet itu. Iya. Pakai itu juga rapi juga. Iya ya, pokoknya harus dilatih. Takutnya nanti baru menjajal kepala orang, takutnya set, keluar darahnya. Ya. Ya. Ya ini ibu-ibu yang sebelah kanan bawah Bu, kanan bawah dipotong seujung ya. Jadi ini tahallul awal, rambut dibotak. Kalau yang dibotak itu didoakan oleh Nabi 3 kali, ya. Tapi kalau kita nggak mau botak, saya mau gondrong aja lah. Yang penting masih sisa 1 cm, maka kita hanya didoakan 1 kali, ya. Didoakan 1 kali. Nah kemudian setelah itu motong hadyu. Hadyu itu dam wajib Bu. Dam wajib. Itulah kambingnya kayak gitu. Ya kambingnya itu jarang kita menemukan yang seperti kanan bawah itu Bu. Kanan bawah itu jarang. Yang gendut-gendut. Biasanya ketemunya yang kurus-kurus Pak. Kambingnya kurus, kecil. Ya Allah alam. Apakah mutoif yang ngambil untung banyak? Kita nggak tahu. Ya. Misalnya harga kambing itu 600, kemudian belikan sajalah yang 400 real. Jadi saya untung 200 real ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita nanti seperti itu. Kalau bisa kita dapat yang amanah ya. Insya Allah nanti kita kerjasama dengan Muhammadiyah cabang Arab Saudi ya. Jadi ada Muhammadiyah cabang Arab Saudi Bu. Nah ini kemudian tawaf ifadah, rukun haji Bu ya, tawaf ifadah. Yang kalau sudah melakukan tawaf ifadah ini berarti sudah Bapak Ibu sudah boleh segala-galanya. Tawaf ifadah itu ya sama dengan umroh, sama ada tawafnya, ada sa'inya ya. Kemudian tentatif waktunya. Kenapa dikatakan tentatif? Waktunya boleh setelah melontar jumrah akobah, boleh di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, boleh juga setelah pulang ke hotel Bu. Setelah pulang ke hotel tanggal 13, 14, 15 ya. Boleh. Jadi tawaf ifadah itu boleh ditunda. Boleh. Kalau mau yang langsung ya berarti tanggal 10 setelah jumrah akobah itu. Setelah jumrah akobah langsung ke Mekah, tawaf, langsung ke Masjidil Haram, tawaf ifadah sama sa'i. Tapi biasanya itu lelah sekali Bu, lelah ya. Jadi sebaiknya habis melontar jumrah akobah ya pulang dulu ke Mina, melakukan ini, melakukan cukur botak ya. Habis itu kain ihramnya dilepas, dicuci. Kemudian tawaf ifadah juga ada sa'inya Bu ya, ada sa'inya, sa'i. Karena satu paket Bu ya. Jadi tawaf ifadah itu mirip dengan umroh. Nah, kemudian malam 11, malam 12, malam ke-13 jamaah haji wajib tidur di tenda di Mina. Ya, wajib tidur di tenda di Mina. Ustadz boleh nggak tidur di Mina itu hanya 2 malam? Boleh. Itu namanya nafar awal. Ya, nafar awal. Jadi kita hanya menginap di Mina malam 11 sama malam 12. Habis itu langsung pulang ke hotel. Boleh.
Tapi kalau yang mau nafarsani, maka menginap di Minanya, mabit di Minanya itu 3 malam. 3 malam, malam 11, malam 12, malam 13. Nah, terserah ibu-ibu mau nafar awal apa nafarsani. Bersani lah. Ya, kalau saya nafarsani. Kenapa nafarsani? Karena kalau nafar awal itu sangat crowded dan macetnya total. Bis itu nggak bergerak, Bu. Bis itu nggak bergerak. Macet luar biasa. Itu nafar awal. Ya, jadi kalau kami Anamiroh ngambil nafarsani. Ya, jadi semuanya dapat bis, jangan khawatir. Nah, kalau nafarsani itu udah lengang, udah agak sepi, bis bisa ngebut, bus. Ya. Kalau nafar awal jangan tanya, Bu, jangan tanya. Bis itu berhenti. Lebih cepat jalan kaki daripada naik bis. Ya, kalau nafar awal. Ya. Jadi saya sarankan nafarsani. Jadi bermalam 3 malam dan melontar jumroh itu 3 hari. Yaitu maksudnya melontar jumroh yang komplit, Bu ya. Komplit itu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. 3-3-nya dilontar. Ya. 1 jumroh 7 kerikil. 7 kerikil. Jadi kalau 3 jumroh berarti 7 kali 3. Berarti 21 kerikil. Nah, itu tanggal 11. Tanggal 12 sama 21 kerikil. Tanggal 13 sama 21 kerikil. Jadi 21 kali 3. 60. Yang ulahnya hanya tanggal 10 ya, Ustaz? Ya. Jadi yang akobah hanya tanggal 10. Ya. Jadi yang melontarnya 3 jumroh itu 3 hari, Bu. 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Satu harinya 21. Satu harinya 21 kerikil. Ya. Sehingga kalau 3 hari 21 kali 3 63. Nah, ditambah yang akobah itu 7, yang awal betul, awal. Ah, berarti 70. Kerikilnya semuanya 70. Itu kalau mau nafar sani. Kalau Ustadz saya mau nafar awal aja lah. Saya udah capek betul ini, mau pingsan saya di Mina mau pingsan. Ya udah, berarti 70 kurangi 21. 70 kurangi 21. Karena hari ketiga tidak melontar kan? Langsung balik ke hotel dan percayalah di situ mobil nggak bergerak. Macet total jenderal, ya macet. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.